Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang akan menjadi saksi untuk partai pemilu ataupun juga salah satu calon legislatif di pemilu 2024 nanti. Nah, di sini perlu diketahui apa saja sih tugas dari saksi tersebut. Nah, pelaksanaan pemilu ini tentunya teman-teman tidak akan terlepas dari hadirnya saksi dari partai politik yang turut memantau jalannya pencoblosan nanti hingga penghitungan suara di TPS. Nah, jadi dikutip dari Bawaslu, teman-teman, saksi adalah perwakilan yang mendapatkan mandat dari peserta pemilu, yang tugasnya adalah memastikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ini berjalan jujur, adil, dan sesuai peraturan perundang-undangan. Lalu apa saja sih tugas dari saksi tersebut? Simak penjelasannya sebagai berikut, teman-teman. Yang pertama, tugas saksi itu menghadiri persiapan pembukaan TPS serta pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di dalam TPS. Tentunya ini nanti oleh KPPS akan dibuka. Nah, teman-teman hanya untuk menghadiri saja, menyaksikan eh, proses pemungutan suara sampai dengan selesai. Itu tugas yang pertama yang harus diketahui oleh saksi ya. Kemudian tugas yang kedua, teman-teman, mengikuti pemeriksaan terhadap perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS. Nah, nanti ketika kotak suaranya dibuka, teman-teman harus melihat ya, ketika segel kunci atau kotak suaranya itu dibuka kan di dalamnya itu berada berbagai perangkat untuk pemilihan pemungutan suara. Mulai dari tinta, kemudian surat suara, kemudian model hasil perhitungan suara, kemudian paku pencoblosan, kemudian ID card buat saksi, pengawas TPS, dan juga untuk KPPS. Nah, itu harus teman-teman pastikan semuanya ada gitu ya. Boleh dipoto, didokumentasikan juga boleh ya. Kemudian tugas selanjutnya teman-teman menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS. Dan nanti ketika KPPS sudah mulai melakukan penghitungan suara atau pemungutan suara kan di sana itu ada prosesnya ya. Mulai dari ketika DPT atau pemilihnya masuk ke bilik suara, kemudian melakukan pencoblosan. Setelah dicoblos dimasukkan lagi ke kotak suara yang sesuai dengan warna dari kotak suara yang dipilih. Contohnya kalau untuk presiden dan wakil presiden kan warnanya abu-abu seperti itu. Untuk DPRD itu warnanya merah. Nah, itu harus teman-teman ikuti alurnya. Jadi saksi itu hanya melihat-melihat saja gitu ya, supaya alurnya itu sesuai dan tidak terjadi pelanggaran gitu teman-teman ya. Jadi dilihat saja, disaksikan saja. Ya bisa sambil ngopi gak apa-apa ya, sambil makan-makan juga gak apa-apa. Yang penting tidak mengganggu proses perhitungan dan pemungutan suara di TPS nanti oleh KPPS. Nah, kemudian tugas selanjutnya itu meminta penjelasan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPPS kepada Ketua KPPS. Jadi kalau ada yang nggak jelas teman-teman, nggak mengerti gitu kan, nah teman-teman silahkan tanyakan saja ke Ketua KPPS, ya nanti akan diberikan penjelasan sambil mengikuti alur proses, pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS nanti, seperti itu ya. Jadi saksi itu hanya, ya berbincang-bincang gitu kan, mengikuti alurnya sampai dengan selesai. Jadi jangan sampai saksi itu pulang duluan ya, udah dikasih honornya langsung pulang, itu nggak boleh ya. Nanti kita teman-teman bisa lihat berapa sih honornya untuk, saksi di pemilu 2024 nanti ya, tergantung ya teman-teman parpolnya, mungkin ada yang ngasih besar, ada yang ngasih kecil, atau semuanya disamaratakan gitu kan. Nah, nanti kita lihat ya. Nah, kemudian tugas selanjutnya teman-teman mengajukan keberatan jikalau ada ya, jikalau ada mengajukan keberatan atas terjadinya kesalahan atau pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara ke KPPS. Dengan catatan, pastikan keberatan Anda tercatat. Jadi maksudnya itu ada ya. Kalau nggak ada yang melanggar atau tidak sesuai mah ya nggak usah ya. Yang penting eh, proses pemungutan suara dan penghitungan suaranya ini, berjalan dengan lancar teman-teman ya. Jadi antara saksi, pengawas, dan KPPS itu bisa berkoordinasi supaya tidak terjadi, kesalahan gitu kan, tidak terjadi kesalahan utamanya itu dalam proses penghitungan suara, itu ya. Itu yang paling harus diperhatikan, jadi harus jeli gitu ya.
Jadi tidak boleh ada surat suara yang kurang antara yang sudah dihitung dengan nanti pada saat pengisian di model hasilnya, di model C hasilnya seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian tugas selanjutnya, nah ini jadi tadi kan keberatan dalam formulir model C2 KPU. Jadi kalau ada keberatan, teman-teman catat. Dengan catatan keberatan harus dibuat terperinci menggambarkan kejadian khusus. Jangan lupa untuk menyampaikan pula keberatan Anda pada peserta pemilu yang menugaskan Anda. Jadi kepada parpol. Itu juga kalau ada kesalahan ya. Kalau nggak ada keberatan, nggak ada yang harus dibahas, ya udah itu diisi aja dengan kata nihil kosong gitu. Jadi teman-teman hanya melaporkan hasilnya saja, hasil penghitungan suara untuk partai pemilu ini berapa. Tinggal potokan saja yang itu teman-teman ya. Nanti dilaporkan ke pusat peserta atau yang menugaskan teman-teman ke tempat partainya ya. Kemudian selanjutnya nanti teman-teman akan menerima, nah ini yang paling terakhir itu tugasnya setelah proses pemungutan dan penghitungan suaranya selesai yang dilakukan oleh KPPS, teman-teman nanti akan mendapatkan yang pertama salinan formulir model A3 KPU, model A4 KPU. Nah, salinan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan salinan sertifikat hasil pemungutan suara. Jadi hasil model C hasil itu yang difotokopi itu teman-teman akan dapatkan ya, satu orang satu. Makanya nanti kemungkinan di TPS itu harus ada printer ya untuk memfotokopi atau juga untuk scan agar semuanya mendapatkan filenya. Kalau nggak dapat filenya, teman-teman tinggal foto saja ya, foto saja hasilnya. Kalau toh di sana kekurangan alat dan bahan, teman-teman bisa bantu dipoto aja. Foto hasilnya, buktinya dikirimkan ke orang yang telah menugaskan teman-teman untuk menjadi saksi di partai politik. Nah, kemudian berapa sih gajinya atau honornya? Nah, penetapan gaji atau honor saksi pemilu 2024 ini belum bisa dilakukan ya, tergantung dari nanti partai politik berapa memberikannya. Namun demikian teman-teman, kisaran nominal yang akan diterima oleh saksi itu biasanya mencapai 100.000 hingga 250.000. Nah, ini jika acuannya pada penyelenggara pemilu 2019. Ya kemungkinan di 2024 ini akan naik gitu ya, karena gaji pengawas TPS naik, kemudian KPPS naik, ya kemungkinan saksi juga akan naik, ya mudah-mudahan lebih besar lagi ya. Karena ini pekerjaannya juga sama-sama berat gitu ya, harus harus mengawasi dari awal sampai mendapatkan nanti hasil C model pemilihan presidennya seperti itu. Nanti akan dibantu juga oleh KPPS. Terima kasih, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.